Baik, silakan Bapak Ringga, boleh dimulai. Suaranya belum masuk, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin, saya mau share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Terima kasih telah menyempatkan hari ini untuk hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, saya Deni Mustika Sari, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Rengin Anom, Situbondo, Jawa Timur. Nah, pendamping kami selama masa pendidikan yaitu Ibu Latifah sebagai fasilitator, Bapak Fauzi sebagai pengajar praktek, dan Ibu Zaini juga pengajar praktek. Saya berada di kelas 207B bersama Ibu Zaini. Nah, maka dari itu marilah kita buka hal ini dengan pantun. Duduk santai di pinggir pantai. Cakep, ayo dijawab. Jangan tegang ya Bapak Ibu. Duduk santai di pinggir pantai. Minumnya pakai es buah. Selamat
Selamat datang pada diseminasi budaya positif di sekolah. Oh, selamat datang pada diseminasi budaya positif di sekolah. Bentar, saya izin menerima Bapak Sain. Selamat datang Bapak Sain. Saya lanjutkan. Kita ice breaking dulu biar nggak tegang. Ayo coba dilihat. Ada berapa ya jumlah hewan pada gambar dan hewan apa saja? Coba ditulis di kolom chat. Nah, coba saya kasih waktu 1 menit aja ya. Coba dihitung ada berapa dan hewan apa saja. Nah, kok nggak ada yang komen ini? Yuk, ini hewannya ada apa saja nih? Wah, pinter ada 12. Apakah benar? Kita lihat. Hewan apa ya Bu Miftah? Kalau boleh Bu Miftah. Wah, Bu Miftah. Oh, ada gajah, kambing, kura-kura, kucing. Ada lagi? Yuk kita lihat jawabannya. Ternyata di situ ada gajah. Ada ikan nih. Ada keledai, ada anjing, ada kucing di sini. Ada udang, ada ikan, ada ular, ada nyamuk, kura-kura, burung. Burung ada di kepalanya ini. Lumba-lumba ada di sini. Buaya, ini buaya, dan ada udang. Nah, apakah jawaban Bapak Ibu ada yang benar? Apakah ada yang benar Bapak Ibu jawabannya? Oh, kurang satu. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat semua. Nah, kita lanjutkan. Tadi kesepakatan kelas sudah dibacakan oleh Bapak Ringga. Sudah sepakat ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan pada topik diseminasi hari ini. Yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba, adakah yang mau menjawab? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa, oke. Pemberian hukuman positif seperti membaca, apakah dapat meningkatkan perilaku positif anak? Bisa, oke. Pemberian penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke. Nah, mari kita bermain game, bermain kepalan tangan. Saya ingin Pak Andika, coba Pak Andika menuliskan sesuatu yang penting bagi Pak Andika, terus genggam Pak Andika. Pak Andika, monitor. Oke. Pak Andika, kita bermain game, bermain kepalan tangan. Saya minta Pak Andika menuliskan hal yang paling penting dalam hidup Pak Andika, kemudian genggam erat, dan jangan sampai orang lain itu merebutnya. Gimana pun caranya, Pak Andika, tapi terserah Pak Andika, mau dibukakan atau enggak. Dan saya minta kepada Bapak Badri, monitor Bapak Badri. Nah, coba Bapak Badri sekarang
membujuk Pak Andika agar mau membuka tangannya. Hal penting apa Pak Badri harus tahu. Pokoknya gimana Pak Andika membuka tangan. Terserah Pak Andika mau membuka apa enggak. Karena itu hal yang paling penting bagi Pak Andika. Silakan saya kasih waktu 1 menit. Silakan Pak Badri merayu Pak Andika untuk membuka kepalan tangannya. Merayu untuk membuka tangannya. Untuk mengambil hal yang penting dalam hidup Pak Andika. Rahasia ya Pak Andika. Yuk. Teman. Ya. Tapi yang saya bukan tangan kiri. Waduh, keliru. Ini kalau tangan itu tangan kiri punya Pak Andika. Mohon Pak Andika. Pak Badri tidak tahu juga. Pokok rayu itu biar terbuka. Dipaksa boleh Pak. Ancam boleh. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Badri dan Bapak Andika. Apa sih tujuan dari game ini? Jadi sebenarnya siapa yang mengontrol Pak Andika? Apa yang dipegang Pak Andika tadi Pak Andika? Hal yang penting bagi Pak Andika? Pak Andika? Apa yang di tangan Pak Andika tadi yang penting? Kalau boleh tahu? Iya, kepercayaan. Ternyata walaupun diancam, Pak Andika tetap mempertahankan genggamannya. Berarti siapa yang mengontrol Pak Andika? Betul sekali. Jadi kita harus merubah paradigma teori kontrol bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya pikiran kita. Terus ilusi bahwa penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Jika kita memberi penguatan positif, belum tentu si anak ini akan berubah. Dan anak-anak ini hanya akan berubah dalam waktu jangka pendek. Jadi penguatan positif itu bagus, tapi hanya berlaku dalam jangka pendek karena murid akan berubah jika penguatan itu sudah tidak diyakini. Ilusi bahwa mengkritik dan membuat murid merasa bersalah akan memperkuat karakternya. Kita membuat mereka merasa bersalah. Kamu nggak tahu, ibu itu sudah capek, bangun pagi, kamu malah kayak gini. Kamu nggak kasihan sama ibu. Nah, itu tidak bisa, itu menjatuhkan mental mereka. Itu bukan salah satu membuat murid itu memperkuat karakternya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa. Itu ilusi saja. Itu bukan solusi untuk memaksa anak untuk menurut sama kita. Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang biasa kita lakukan. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak bisa kita memaksa seseorang. Model berpikir menang kalah. Jadi kalau kita membuat pemaksaan, itu kita merasa menang atas murid yang nurut ke kita. Padahal kita kalau mengajak murid berdiskusi, maunya win-win solution, bukan hanya kita yang menang, murid yang nurut, tapi gimana caranya ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, pertanyaan pemantik selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Ada yang mau menjawab? Pernahkah Bapak Ibu menerapkannya di kelas? Ya, silakan Bapak Sain. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak menerapkannya di sekolah? Oke. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Miftah. Terima kasih atas jawaban Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Nah, maka dari itu kita tetap kembali ke teori budaya positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, dan apa yang dia yakini. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang dikatakan Bu Miftah tadi ya.
Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jika ada keterpaksaan, murid akan merasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, disiplin menurut teori, harapannya itu tidak ada paksaan. Itu harapan. Tapi kita refleksikan dulu, apakah kita sudah melaksanakan budaya positif untuk tanpa paksaan melakukan disiplin di sekolah? Bapak Ibu yang bisa menjawab. Disiplin positif merupakan disiplin pada diri yang memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, penghargaan, maupun hukuman. Jadi disiplin diri, saya contohkan seperti di sekolah, melakukan upacara. Tanpa kita sadari, siswa datang pagi-pagi, lebih pagi dari biasanya karena upacara. Apakah kita paksa? Mereka sudah tahu jadwalnya, mereka sudah terbiasa. Apakah kita beri penghargaan? Tidak, karena penghargaan itu bisa membuat motivasi anak itu, jika tidak diberi penghargaan, maka mereka tidak akan melakukan disiplin positif lagi, maupun hukuman. Jika tidak disiplin, nanti kamu saya hukum. Mereka tidak akan malah tambah disiplin, malah berontak. Kembali lagi pada teori kontrol tadi, bahwa kita harapannya guru dengan murid adalah menang dan menang, bukan guru menang, murid kalah. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apakah kebajikan universal yang kita pakai? Saat ini nilai kebajikan universal yang kita pakai yaitu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama. Masih ingat lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah harapan profil pelajar Pancasila untuk ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwa profil pelajar Pancasila bisa ditanamkan karakternya pada anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa menjadi generasi yang memiliki karakter kuat ketika dia sudah ditanamkan 6 karakter ini. Silakan Ibu Putri yang raise hand. Ibu Putri atau kepencet. Saya lanjutkan ya. Nanti kalau Ibu Putri mau bicara, silakan bicara ya, atau diketik di komentar. Pertanyaan pemantik selanjutnya. Sebagai seorang guru yang hadir tepat waktu di kelas, apa motivasi yang Bapak Ibu miliki? Apa karena tidak ingin ditegur kepala sekolah? Apa karena ingin pujian? Ataukah ingin mendapat penghargaan? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Silakan Ibu Suci. Alhamdulillah. Terima kasih, jawaban yang mulia sekali, karena kewajiban, karena tuntutan berarti ya Bu, tuntutan profesi ya. Terima kasih, berarti bukan karena tidak ingin ditegur ya. Oke. Oke, terima kasih, bagus sekali Bu jawabannya. Semoga kita bisa seperti Bu Suci. Amanah yang kita pegang
kita bisa laksanakan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, apakah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, kita sebenarnya pasti pernah mau datang tepat waktu karena takut dihukum, diancam oleh sekolah mungkin. Atau ingin mendapat penghargaan. Jika datang yang paling pagi akan mendapat penghargaan. Atau datang paling pagi dengan menghargai dirinya sendiri karena guru sebagai model yang dapat dicontoh oleh murid-muridnya. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, kita pasti ada pikiran kalau misalnya nggak datang rapat, apa ya nanti kalau saya nggak datang rapat, apa konsekuensinya? Terus kalau motivasi eksternal yang lain, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Apa yang saya dapat nanti kalau ikut rapat? Ingin dapat imbalan. Tapi motivasi internal, tujuan dari disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri. Menaikkan value kita, menaikkan nilai kita sebagai guru. Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Orang yang disiplin kah? Orang yang baik kah? Apabila saya melakukannya. Apa yang Bapak Ibu hebat lakukan apabila menemukan murid yang melakukan pelanggaran? Memberikan hukuman, teguran, atau restitusi? Silakan. Ada yang mau menjawab? Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Suci. Oh, selama ini oke. Tidak dapat dipungkiri ya, siapapun pernah memberi hukuman kepada murid kita. Apakah itu benar perlakuan kita? Nah, mari kita lihat. Apakah Bapak Ibu sudah tahu manakah hukuman atau konsekuensi? Silakan ditulis di kolom chat. Nomor 1, ketik aja 1, apa? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Silakan ditulis di kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali, ketik aja 1, hukuman atau konsekuensi. 2, hukuman atau konsekuensi. Atau saya tunjuk ini. Ibu, oh oke Pak Farhan, nomor 1 konsekuensi. Apakah benar? Kita lihat paparannya. Ternyata nomor 1 itu hukuman. Kedua hukuman. Ketiga hukuman. Keempat, konsekuensi. Jadi kita harus tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu seperti lari mengelilingi lapangan, itu hukuman. Karena terlambat hadir. Murid diminta push up. Konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ketika terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah diyakini. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membekas. Membuat anak merasa tidak, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi mereka kembali ke keyakinan diri.
anak membenci kedisiplinan jadinya kalau dihukum. Akhirnya kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Keyakinan kelas. Guru berperan sebentar. Ada yang raise hand? Oh, sebentar. Ya? Oke. Oke. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan. Sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dengan murid. Jadi, saya membuat kesepakatan kelas ini bersama murid-murid dengan usulan murid-murid. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan sekolah merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, kemudian harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya keyakinan-keyakinan kelas yang kita tulis itu sebenarnya masih di tahap peraturan kelas. Nah, jika peraturan kelas itu sudah dilaksanakan dan diyakini oleh seluruh siswa dan dilaksanakan, berarti itu keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu sudah dilakukan di semua lingkungan sekolah, berarti itu lingkungan positif. Jika di lingkungan positif itu sudah dilaksanakan dengan pembiasaan, makanya itu disebut budaya positif. Jika sudah melakukan budaya positif, pasti sekolahnya akan menjadi sekolah yang ramah anak. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang diyakini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Jawabannya, ternyata selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab keyakinannya. Kalau mereka sudah mengerti arti tanggung jawab, berarti mereka sudah melakukan keyakinan kelas. Kalau ada tulisan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu masih peraturan. Keyakinan kelas itu hal-hal yang sudah dilakukan dari peraturan itu tadi. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum memulai pembelajaran berarti berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan berarti dia menjaga keselamatan orang lain dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti dia meyakini kesehatan itu penting. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain, bersahabat. Gunakan masker berarti dia meyakini bahwa kesehatan itu dan keselamatan itu penting. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu berarti dia meyakini bahwa keselamatan keamanan itu penting. Apakah sudah mengerti ya teman-teman? Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada ini, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, posisi kontrol restitusi kita sebagai guru, manakah yang ada pada diri kita? Apakah penghukum? Penghukum ini merupakan guru yang selalu memberi hukuman ketika anak itu salah. Dengan raut wajah yang garang dan nada yang selalu tinggi. Pembuat merasa bersalah itu selalu memberikan kalimat-kalimat yang memojokkan murid. Teman, kalau teman, guru sebagai teman,
Guru itu mendekati murid dengan persuasif-persuasif positif tanpa ada amarah. Kalau pemantau, guru itu hanya menerapkan peraturan-peraturan atau keyakinan sekolah. Kalau manajer, guru itu sudah menerapkan diri yang bisa menuntun siswa pada perbaikan kesalahan di masa lalunya. Manakah yang baik? Posisi kontrol yang paling baik yaitu manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa bisa mengajak murid berbicara tentang menstabilkan identitas dengan cara ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya kita bisa membuka obrolan dengan itu. Ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Menurut kamu tindakan kamu salah tidak? Itu bisa kita lakukan langkah restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi validasi tindakan yang salah, kita bisa bertanya pada murid, apa sebenarnya alasan kamu melakukan hal ini? Itu bisa kita buka omongan dari situ, nanti mereka akan berbicara dari hatinya. Nah, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa menanyakan keyakinan seperti ini. Jadi, menurut kamu, misalnya ini terlambat ya, menurut kamu terlambat itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pasti mereka mengingat kembali keyakinan kelas yang ada di kelasnya itu, apakah terlambat itu sesuai keyakinan kelas? Pasti mereka menjawab tidak. Dan kita tanyakan kembali, harusnya kamu melakukan apa agar tidak terlambat lagi, seperti itu. Selanjutnya, ternyata terima kasih, semoga menginspirasi. Silakan jika ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Ya, nanti bisa 2 sesi, Pak. Iya, silakan Ibu.
Ya, Bu. Baik. Terima kasih, Guru. Oh, langsung dijawab. Tidak ditampung dulu. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Untuk yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jika mencatat 100 kali ini sudah menjadi keyakinan sekolah atau peraturan sekolah dan diyakini dan itu menjadi budaya yang sudah membudaya di sekolah, maka hal itu termasuk konsekuensi karena sudah diyakini dan membudaya. Tapi apabila guru ketika anak itu terlambat memberikan perintah untuk mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, dan itu spontanitas dari guru tersebut, maka hal itu disebut hukuman. Jadi, saya kembalikan lagi pada Bapak Ibu guru di sekolah, apakah mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu sudah ada di keyakinan sekolah. Kalau sudah ada di keyakinan sekolah, berarti itu sudah konsekuensi. Tapi jika hal ini tidak ada pada keyakinan sekolah, maka hal ini masih termasuk hukuman. Itu Ibu Rumdani. Ya. 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 Kembali lagi kepada sekolah Ibu. Apakah sudah ada keyakinan tersebut? Berarti hal itu termasuk hukuman Ibu. Begitu. Sama-sama Ibu Rum. Terima kasih kembali. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bu Eva. Bagaimana Pak Ringga? Boleh langsung saya jawab? Jika anak-anak itu tadi, misalnya anak-anak di sekolah Ibu, di PAUD ya, anak-anak tadi kita bisa lakukan restitusi dengan bahasa ibu ya, kalau di TK tidak bisa disamakan dengan SD ataupun SMP.
lain ya Bu, mungkin dengan bahasa-bahasa yang mirip-mirip dengan bahasa yang sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Adik adik makan ya tadi. Jadi tadi sebelum berangkat belum makan ya. Jadi makan dulu ya sebelum masuk. Sekarang sudah jam berapa? Nah, ibu dulu juga pernah itu terlambat karena makan dulu, tapi kamu kayak gini mau seperti itu terus atau mau makan dulu pagi-pagi atau mau eh, didulang dulu sama bunda di sekolah sebelum jam masuk, terus nanti di validasi tindakan yang salah. Anakku sayang, kenapa kok belum makan tadi sebelum berangkat sekolah? Nanti dia pasti punya alasan. Misalnya nanti, iya aku bangun kesiangan. Nah, nanti kita bisa lanjutkan ke menanyakan keyakinan. Loh, kalau bangun kesiangan itu jadi terlambat. Apa itu sudah ini ya, sudah benar ya sayang kalau terlambat? Itu kalau bisa sambil juga kolaborasi dengan orang tuanya yang bisa juga diajak di sampingnya Bu. Jadi ketika restitusi perlu juga, kalau untuk anak TK mungkin perlu pendampingan juga ya Bu. Jadi agar sama-sama tahu tuh. Kalau anak SD, SMP mungkin sudah mentalnya sudah mampu ya Bu. Jadi kita kembali lagi ketika menanyakan keyakinan. Nah, adik pengen jadi anak yang ini enggak, rajin enggak? Kalau nanti jadi anak yang rajin, berarti datangnya lebih pagi ya, sarapannya lebih pagi ya. Nanti seperti itu Bu Eva. Begitu Bu Eva. Terima kasih. Menambahkan mungkin saya ada yang terlewat atau pengalaman Bapak Ibu di sekolah, mungkin ada yang ini dilaksanakan di sekolah seperti apa segitiga restitusinya. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan restitusi? Jika Bapak Ibu sudah melaksanakan restitusi, bentuknya seperti apa dan pengalaman Bapak Ibu itu seperti apa di sekolah? Kita di sini sharing ya, tidak apa ya, tidak saling menjatuhkan. Silakan Bu Siti Ani Rumdani, raise hand. Oke, Bu Putri silakan. Iya, terima kasih Bu Putri. Ya, berkat dukungan teman-teman. Terima kasih. Wah, keren. Kontrol. Iya, iya. Iya. Oke. Takut
takut, iya. Iya, benar. Ya. Ya, betul sekali Ibu. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Putri. Nah, saya pun dulu Bu Putri juga melaksanakan kontrol guru sebagai teman. Tapi dampaknya itu Bu Putri, guru kurang dihormati dan eh, siswa murid itu cenderung menyepelekan karena kita tidak marah, karena kita tidak ada raut muka yang tegas. Tegas itu bukan marah ya. Jadi kalau kita melaksanakan posisi kontrol teman, itu kita jadi membuat murid itu merasa menyepelekan. Jadi kita lebih baik kita berproses ya. Meskipun saya pun pernah melakukan posisi kontrol penghukum. Saya pun seperti itu. Tapi manusia itu berubah. Kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Kita harus belajar pada posisi-posisi kontrol yang lebih baik, yaitu posisi kontrol manajer, di mana kita memberikan mereka tawaran-tawaran perbaikan diri. Jadi kalau posisi teman itu kan cuma kita yang ngasih tahu, cuma kita yang memberi masukan, tidak ada umpan balik siswa pada kita. Kalau posisi kontrol manajer, ada luapan hati secara tanpa disadari, mereka bisa istilahnya curhat secara dari pertanyaan-pertanyaan kita yang menggali tadi. Jadi tidak lagi kita itu memberikan masukan, tapi kita memberikan bantuan istilahnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada murid. Seperti itu Ibu Putri. Iya betul Ibu, mari kita berproses bersama. Meskipun saya bukan guru yang sempurna, saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk posisi kontrol sebagai manajer. Begitu Ibu Putri. Sama-sama Ibu Putri yang cantik. Siapa lagi? Bapak Budi? Masih ada waktu? Tadi ini Bu Ani, untuk murid di kelas rendah kalau tidak diberi hadiah anak-anak kurang bersemangat Bu. Oh, apa solusinya? Oke. Ya benar Bu. Kalau pernah mengajar di kelas rendah, pasti kita itu merasakan, saya pun pernah dulu mengajar di kelas rendah. Saya pernah dulu pada saat PPL, saya dulu sampai membuat stiker bintang sebanyak mungkin. Sampai saya nyetak itu berbanyak-banyak. Jadi ketika melihat saya datang, mereka berbondong-bondong, nanti Bu Guru masuk ke kelas kami ya, nanti kami biar dapat bintang ya, aku mau smile yang ini. Nah, kalau dirasa-rasa tanpa bintang itu, mereka kalau saya masuk nggak ada bintangnya, ya kayak males-malesan tuh. Mereka tidak semangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Bagaimana solusinya jika tidak diberi hadiah itu?
mereka nggak semangat. Maka di awal pembelajaran, di awal masuk di kelas 1 atau di TK, sebaiknya kita buat kesepakatan-kesepakatan kelas. Nah, mereka diajak dengan gurunya untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Ayo, kalau mau masuk kelas, sepatunya ditaruh di mana? Jadi, kita lakukan pembiasaan-pembiasaan positif setiap hari. Jadi, hal itu akan menjadi budaya. Dengan pembiasaan-pembiasaan positif setiap hari, kita akan mendapatkan karakter yang kuat. Mereka tidak akan sampai disuruh untuk maju, mereka akan mengacungkan tangan tanpa diminta. Coba kalau ibu memberikan stiker bintang atau hadiah mungkin coklat atau apa, pasti itu bukan angkat tangan lagi, maju mengeroyok bu guru atau pak guru di kelas. Bukan karena ingin, pasti jawabannya asal-asalan juga. Karena mereka hanya menginginkan hadiah dari kita, tidak efektif. Dan itu tidak akan berlaku lama. Misalnya aja, kita pada saat itu sakit, digantikan oleh guru lain. Nah, ketika digantikan oleh guru lain itu tidak membawa hadiah yang seperti kita bawa. Pasti gurunya itu pusing 7 keliling. Karena tidak tahu kemauannya anak-anak itu minta bintang. Jadi mereka tidak mau diatur oleh guru yang menggantikan kita. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu seperti hukuman bagi kita. Mari biasakan untuk membuat anak meyakini atas keyakinan kelas kita, tanpa kita beri hadiah, mereka atas kesadaran intrinsiknya, internalnya, mereka mau melaksanakan pembelajaran tanpa diberi hadiah. Semoga jawaban saya bisa membantu. Dari Ibu Ani. Terima kasih Ibu Ani, pertanyaannya bagus sekali. Oh, terima kasih Pak Ringga sudah diingatkan. Terima kasih. Saya mengingatkan pada teman-teman, marilah kita bentuk. Iya, oh sorry, maaf saya nggak nyala mic-nya. Terima kasih Bapak Budi. Ya, saya mengajak pada guru-guru semua, mari kita melaksanakan budaya positif ini di sekolah. Bersama-sama kita bangun sekolah dengan sekolah yang memiliki budaya positif dan sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila agar nanti murid-murid kita menjadi murid-murid yang memiliki karakter harapan bangsa. Begitu Pak Ringga.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan keluar dulu ya. Saya mau kirim presensi. Oke, saya kirim di grup ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Eva, Bu Linda, Bu Ulfa, Pak Andika, Bu Rom. Ya, terima kasih Bu Miftah. Amin. Terima kasih Pak Patri. Terima kasih Pak Andika, Bu Ani, Pak Farhan, Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Dini. Terima kasih Bu Epi. Terima kasih Bu Miftah, Bu Ika.